Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam program Sapaan Berkat dari Jemaat Gemim Peniel Tuna Wounasa, wilayah Manado Wounasa Kombos. Saya percaya bahwa dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kasih Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, selalu menyapa dan memelihara kehidupan kita semua. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini dalam program Sapaan Berkat dari Jemaat Gemim Peniel Tuna Wounasa, kembali lagi kami akan belajar dari keterang kebenaran firman Tuhan. Maka dimanapun kami berada saat ini, kiranya kasih Tuhan melingkupi dan Roh Kudus Tuhan menuntun kami dengan hikmat untuk mengerti apa maksud kebenaran firman-Mu. Tuntunlah hamba-Mu ini dalam memberitakan firman, dan pakailah kami semua untuk memperlakukan firman dengan taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di edisi Sapaan Berkat hari ini, sesuai dengan MTPJ Gereja Masehi Injili di Minahasa, dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Firman Tuhan dengan perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkamlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram,
sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada hari Minggu nanti tanggal 19 Mei 2024, kita akan merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, kalau kita menilik ke belakang, perayaan Pentakosta ini adalah suatu kebiasaan keagamaan orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama, di mana mereka merayakan hari ke-50 sesudah Paskah, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan saudara-saudara, pada umumnya umat Israel merayakan dua hal dalam perayaan ini. Yang pertama adalah berhubungan dengan kebaikan Allah karena panen telah berhasil. Dan yang kedua adalah berhubungan dengan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Jadi saudara-saudara, pada saat orang Yahudi berkumpul di Yerusalem merayakan hari Pentakosta, maka pada saat itulah terjadi peristiwa ketuangan Roh Kudus seperti yang dicatat dalam pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nah, saudara-saudara, pada bacaan bagian firman kita saat ini, saat Roh Kudus turun ke atas para murid, terlihat mereka itu menerima kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Terjadi sebuah perubahan yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan. Kita lihat salah satu contoh adalah Rasul Petrus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan sempat tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Dan setelah menerima kuasa Roh Kudus, dia mengalami
sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Petrus dengan penuh keberanian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Petrus dengan penuh keberanian berkhotbah dan menyatakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Nah, kalau kita membaca dengan teliti ayat-ayat yang baru kita baca bersama-sama, maka kita akan mendapati 4 hal dari khotbah Petrus ini. Hal yang pertama, saudara-saudara, kita lihat dalam ayat 14 dan 15. Petrus menolak tuduhan yang mengada-ada. Kemudian ayat 16 sampai 21. Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana rasul-rasul itu berbahasa roh adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Hal yang ketiga, dalam ayat 22 sampai 36. Di situ Petrus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan hal yang keempat adalah dalam ayat 37 sampai 40. Terlihat di situ buah-buah roh sebagai hasil dari pemberitaan Injil. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang disampaikan atau apa yang dipersaksikan Petrus ketika dia menolak tuduhan yang mengada-ada itu. Di sini Petrus memberikan suatu argumentasi bahwa mereka bukan sedang mabuk anggur manis. Sebab pada waktu itu masih jam 9 pagi. Dan Petrus menjelaskan demikian sebab sebelum jam 9 pagi, pada hari Sabat atau hari-hari raya lainnya, orang-orang Yahudi itu tidak akan makan atau minum. Dan biasanya mereka tidak akan minum anggur kecuali kalau sedang makan. Maka di sini kita lihat dengan tegas dan berani Petrus mendobrak pemahaman atau stigma yang mau menjatuhkan murid-muridnya atau yang mau memfitnah murid-muridnya. Saudara-saudara, memang di ayat 13 dalam pasal 2 ini disebutkan bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Sebenarnya kalau kita periksa beberapa tafsiran, mengatakan bahwa ucapan ini adalah ucapan yang bernada mengejek atau sifatnya sarkastis. Karena dalam bacaan ini kata anggur manis bahasa asli dalam bahasa Yunani menggunakan istilah gleukos. Gleukos itu pada umumnya menunjuk pada sari buah anggur yang tidak difermentasi. Kalau orang sekarang ini bisa menyebutnya seperti jus anggur. Jadi sari buah anggur yang tidak difermentasi. Nah, ketika mereka menyebutkan mabuk anggur manis itu yang dikatakan tadi yaitu sifatnya sarkastis, bersifat mengejek. Karena saudara-saudara kalau kita membaca bagian Alkitab yang menyebut kata anggur, pada umumnya menggunakan kata oinos. Sedangkan anggur manis pada bacaan ini menggunakan kata gleukos. Jadi anggur itu ada yang merupakan hasil fermentasi, tapi ada juga yang bukan hasil fermentasi. Jadi di sini saudara-saudara secara tegas Petrus mau menolak mentah-mentah ucapan yang dicatat dalam ayat 13. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana rasul-rasul itu berbahasa roh adalah merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Apa isi nubuat yang dikutip Petrus itu? Ada 2 hal. Yang pertama, mempersaksikan tentang janji dan pencurahan Roh Kudus. Di ayat 17 dan ayat 18. Ada hal yang menarik di situ saudara-saudara, yaitu bahwa nubuatan ini menggunakan kata bagi semua manusia. Padahal kita ketahui dalam perjanjian lama, dalam tradisi perjanjian lama, orang-orang yang diberikan kuasa roh itu terbatas. Tidak semua orang dan hanya orang-orang tertentu. Seperti misalnya nabi, imam, dan raja.
Nah, isi dari nubuatan Nabi Yoel yang menyebutkan tentang bagi semua manusia adalah hal yang sungguh luar biasa. Nubuat yang dicatat dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Bahkan hal yang kedua yang menarik yaitu bahwa semua orang yang dimaksud di situ berhubungan dengan semua orang percaya yang tidak mengenal jenis kelamin. Semua yang laki-laki dan perempuan. Tidak mengenal usia, semua anak, teruna, orang tua. Dan tidak mengenal status, apakah dia raja, nabi, imam, atau hamba. Jadi sesuatu yang sangat menarik. Karena sekali lagi berita perjanjian lama digenapi pada perjanjian baru. Selanjutnya saudara-saudara, hal kedua yang ditunjukkan dalam nubuatan Nabi Yoel di sini yaitu berisi tentang ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan. Kita bisa lihat itu dalam ayat 19 sampai 21. Kalau Petrus hanya mau bicara tentang janji ketuhanan Roh Kudus, sebenarnya ayat 18 berhenti saja di situ. Berhenti saja dia mengutip sampai ayat 18. Tapi kenapa dia mengutip ayat sampai ayat 19 dan 20 yang justru berisi tentang ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan? Banyak penafsir mengatakan bahwa sebetulnya Petrus mau masuk dalam penginjilan tentang Yesus dari bagian ini. Bahwa matahari dan bulan menurut Calvin adalah manifestasi Allah. Dan kalau matahari itu akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi merah, itu menunjukkan murka Allah. Atau itu menunjukkan tentang kebinasaan. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat di balik ucapan-ucapan yang keras dalam nubuatan Yoel yang disampaikan oleh Petrus, ada harapan keselamatan. Itu dapat kita baca di ayat 21. Dia mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dua ayat ini yaitu ayat 19 dan 20 merupakan pintu masuk dari Petrus untuk mendidik dengan keras iman orang yang mendengar khotbahnya pada waktu itu. Mari kita lihat apa isi pemberitaan Injil tentang Yesus, dua hal yang ditekankan dalam pemberitaan Injil ini. Yang pertama tentang dosa. Dosa siapa? Dosa mereka. Dosa orang-orang yang tidak percaya. Apa dosa mereka? Ayat 23 mencatat mereka menyalibkan dan membunuh Yesus. Memang saudara-saudara, kalau kita melihat atau membaca tentang proses penyaliban Yesus, memang peran orang-orang Yahudi ini adalah peran yang tidak langsung. Bahwa dalam proses penyaliban itu jelas menunjuk bukan orang Yahudi yang melakukan, tetapi orang-orang Romawi. Akan tetapi kalau kita lihat dalam Injil-Injil, misalnya dalam Injil Lukas 23 ayat 18 dan 21, kita akan menemukan peran orang-orang Yahudi yang disebut membunuh dan menyalibkan Yesus. Apa kalimat yang mereka ucapkan? Tentu kita masih ingat. Lepaskan Barabas bagi kami. Salibkan Yesus, salibkan dia. Dan itulah yang dimaksud oleh Petrus ketika menyebut tentang dosa mereka itu. Di sini Petrus sangat menegaskan bahwa mereka bukan hanya sekedar membunuh manusia biasa, tetapi membunuh utusan Allah. Petrus mengatakan bahwa mereka menyalibkan Tuhan dan Kristus. Kenapa sampai sekeras itu Petrus mengucapkannya? Petrus mau menggugah tentang hati nurani orang-orang yang mendengar khotbahnya. Hal yang kedua yang disampaikan dalam berita Injil itu, Petrus berbicara tentang Yesus. Yesus adalah orang Nazaret. Nazaret adalah tempat yang dianggap hina oleh orang-orang Yahudi. Benar secara manusia jasmani, Yesus kelihatan hina dan Yesus direndahkan. Tapi ayat 22 mengatakan Yesus adalah orang yang ditentukan Allah, yang disertai oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Yesus memang dipandang hina, tapi karena ternyata diakui oleh Allah dan diberi kuasa sebagai utusannya. Nah kemudian saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Petrus juga berbicara tentang kematian Yesus
dan kebangkitan Yesus. Tapi di sini kita melihat bahwa yang dibicarakan lebih banyak adalah soal kebangkitan. Soal kematian hanya satu ayat. Selebihnya Petrus berbicara soal kebangkitan. Mengapa saudara-saudara? Seorang ahli Alkitab bernama John Stott mengatakan bahwa penginjilan dalam Kisah Para Rasul ini lebih menekankan kebangkitan, karena pada umumnya penginjilan itu dilakukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi membutuhkan pengertian bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dan ini tidak akan tercapai kalau kematian Yesus yang ditekankan. Karena apa? Karena Mesias yang kala tidak akan mereka akui sebagai Mesias. Karena itu sekali lagi ditekankan tentang kebangkitan Yesus yang menunjukkan kepada kemenangan. Nah, saudara-saudara, ada suatu tipikal Petrus dalam berkhotbah, yaitu dia mendasarkan khotbahnya pada kutipan-kutipan firman Tuhan. Dan kali ini dia mengutip kitab Mazmur yang bicara soal nubuatan kebangkitan Yesus. Nah, saudara-saudara, di sini Petrus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Dia kembali mengutip, dan sungguh luar biasa Petrus. Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1 untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kesimpulan kita tentang Yesus yang diberitakan pada ayat 36, Yesus mengatakan Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian yang terakhir mempersaksikan tentang buah-buah roh sebagai hasil dari pemberitaan Injil. Itu ada dalam ayat 37 sampai 40. Apa-apa saja yang bisa kita lihat atau kita bisa baca dari buah-buah roh itu? Pertama, yaitu kesadaran untuk bertanya. Sebuah kesadaran yang tidak datang begitu saja, tapi sebuah kesadaran sebagai hasil dari suatu pemberitaan Injil yang luar biasa. Apakah yang harus kami perbuat? Pertanyaannya dijawab oleh Petrus dengan singkat, padat, dan jelas. Pertama, bertobat. Kedua, memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Dan ketiga, menerima kuasa Roh Kudus. Sangat singkat, padat, dan jelas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang mau kita imani dari bacaan ini untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita ketika kita merayakan hari Pentakosta? Pertama, Petrus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus menggunakan pembelaan dirinya sebagai suatu batu loncatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Bahkan Alkitab mempersaksikan kepada kita bahwa pemberitaan Injil pada waktu itu diikuti oleh 15 suku bangsa dan negeri. Dan hasilnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bertambah kira-kira 3.000 jiwa di ayat 41. Di sini saudara-saudara, karya Roh Kudus ternyata memang tidak dapat dibatasi oleh hanya satu bangsa, bangsa Yahudi. Tidak oleh suatu suku, tetapi ternyata memang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Sekali lagi, tidak dibatasi oleh suatu bangsa atau suatu bahasa. Sementara ada kelompok yang berusaha membatasi kerja Roh Kudus, yang menganggap dirinya penuh dengan Roh Kudus dan orang lain tidak penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudara, jelas sekali menurut Petrus bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti memberitakan Injil. Bukti valid adalah Petrus. Dia dipakai luar biasa ketika Roh Kudus tercurah bagi banyak orang saat itu. Petrus berdiri, dia menyampaikan khotbahnya, dan sungguh luar biasa respon umat pada saat itu. Nah, saudara-saudara, ada orang-orang tertentu mengklaim diri memiliki kuasa Roh Kudus sehingga mau menghakimi orang, menganggap diri benar dan orang lain salah karena mereka dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, pernah satu pengkhotbah menyampaikan dalam seminar, setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus
Roh Kudus diam di dalamnya. Dan Roh Kudus dapat mencurahkan kuasa rohnya kepada orang-orang tertentu. Tapi Roh Kudus yang dapat mencurahkan Roh Kudusnya kepada orang-orang tersebut dicurahkan tidak bersifat menetap. Kalau ada orang diberi kuasa menyembuhkan, kalau ada orang diberi kuasa berdoa, itu sifatnya tidak menetap. Suatu waktu orang itu akan kehilangan karunia roh. Tapi ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu akan diam dan menetap dalam diri kita. Diam di dalam hati kita. Sehingga setiap saat dan setiap waktu kita menyembah dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya di perayaan Pentakosta ini kita dituntun dalam Roh Kudus untuk senantiasa menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan, dan pakai hidup kita untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami semua. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami mengaku dengan iman kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan terus memuliakan Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Memberitakan Injil dimanapun kami pergi dan berada. Pakailah kehidupan kami Tuhan menjadi alat kesaksian-Mu. Dan kiranya kami menjadi berkat. Kemana Tuhan utus, maka di situ pasti nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah kehidupan kami Tuhan dimanapun kami ada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan melingkupi dan memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara program Sapaan Berkat untuk edisi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.